Ibu Dwirani Zarman ya. Beliau adalah Ketua Gabungan Pengusaha Jamu Indonesia dan juga owner dari Fermin ya, yang tadi saya katakan obat mujarab untuk penyembuh sakit tipes yang terbuat dari cacing. Ibu Dwirani, apakah masih online? Masih. Baik. Ibu Dwirani atau Omara Coach Arya, karena saya dengar Omaranya atau Ibu Dwirani sudah beberapa kali ya mengikuti pelatihan NLP, mungkin kesan-kesannya ketika itu dan apakah sudah diterapkan dalam kehidupannya apa yang didengar ataupun diikuti ketika itu. Tapi sebelum masuk ke tanggapan tentang hal tersebut, kami juga ingin mendengar apa sih itu GP Jamu begitu kan. Kemudian yang kedua, Omarani sebagai owner dari Fermin, saya dengar Fermin itu katanya di Eropa, saya lupa di negara mana sudah dipakai untuk menyembuhkan COVID. Ini mungkin cerita menarik. Dengan kata lain, solusi herbal untuk COVID ya, Omarani. Silakan waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, host Yani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, khususnya Coach Arista, master, ya master saya ini. Jadi mungkin saya nggak nanggapi lah terlalu serius ya, cuma testimoni aja. Dulu saya tuh sakit lambungnya parah, terus nggak pede, terus banyak kecemasan, ya. Dan itu benar-benar kalau lagi kumat itu, jadi karena dari lambung akhirnya ke kepala, jadi saya vertigo. Kadang-kadang sebentar-sebentar saya pingsan. Waktu itu sampai di rumah sakit, kadang kalau bahkan pernah naik taksi, saya lemas, pingsan, dan itu vertigo. Supir taksi bawa saya ke rumah sakit gitu. Nah kemudian ketika mengikuti seri dari Coach Arista, nah itu saya pelajari sungguh-sungguh, dan materi yang tadi dikasih itu benar-benar saya pelajari waktu itu, dan itu luar biasa sekali ya gitu. Mungkin sepertinya apa sih gitu ya, tapi kalau didalami sekali itu, dan itu saya terapkan, saya ikuti gitu, dan memang hasilnya luar biasa. Sehingga salah satunya jadi mengubah pola pikir saya yang tadinya saya rada-rada nggak pede gitu kan, terus suka cemas gitu, saya tekuni. Kebetulan anak saya juga mengikuti Coach Arista ya, suka ikuti materinya, sama juga, bahkan kadang-kadang anak saya suka mengingatkan gitu ya, itu tuh yang diajarin Om Tri katanya. Oh iya, kalau saya lagi lalai gitu, lupa. Nah, salah satu berubah, tadinya saya rada penakut, sekarang saya berani, dan berani sekali gitu jadinya. Selalu berpikiran positif lah. Misalnya kalau ada hal yang salah dan tidak benar, ya saya harus perjuangkan itu, harus, kalau misalnya anggota atau anak buah atau teman, saya harus ingatkan. Mungkin yang belum kenal saya pasti bertanya, kenapa saya namanya dipanggilnya Oma gitu ya. Padahal saya belum oma-oma banget, tapi saya memang sudah oma-oma. Dulu di teman-teman di SMA, di SMP memang akhirnya memanggil saya Oma, karena saya yang pertama kali menikah, saya pertama kali punya anak, dan saya yang pertama punya cucu gitu. Akhirnya jadikan Oma benar gitu. Nah, membuat saya saya merasa jadi, oh ya, saya seperti Oma benar gitu. Jadi akhirnya mengubah juga pola pikir beberapa teman gitu. Jadi kadang-kadang teman-teman itu yang perlu curhat ke saya seperti curhat ke omanya gitu. Jadi mungkin kadang saya itu menyimpan sebagian rahasia teman-teman gitu, karena saya Oma gitu ya. Tapi saya terima itu gitu kan, sehingga saya menjadikan diri saya memang seperti omanya
anak-anak gitu, sama teman-teman. Jadi kalau ada yang curhat soal ini ya sudah didiskusikan dan sudah selesai. Jadi maksudnya saya tidak perlu lagi bahas ke yang lain-lain karena memang karena saya dianggap omah gitu kan. Itu juga salah satu hal yang membuat saya saya ini karena dipanggil omah memang jadi saya bukan hanya di antara teman-teman di lingkungan saya yang lain di kantor dan saya menjadikan diri saya memang sebagai omah yang bertindak bijaksana gitu ya. Mungkin soal bijaksana ya, tetapi akhirnya memang seperti itu, harus seperti saya ini harus bijaksana gitu. Jadi kalau ada masalah di karyawan juga saya lakukan seadil mungkin gitu, karena saya merasa saya ini oma-oma gitu kan, walaupun karyawan saya nggak manggil oma ya, manggilnya ibu, tapi ya saya lakukan itu tanpa disadari. Memang saya melaksanakan hal yang sudah diterapkan oleh coach gitu loh. Kalau kamu berpikirnya positif seperti ini, lakukan, dan saya lakukan gitu ya. Kemudian mungkin salah satu juga yang membuat akhirnya saya terpilih jadi ketua umum GP Jamu. Ini saya periode yang kedua ya. Padahal GP Jamu itu kan berdiri tahun 1988 ya. Ada 6 periode sebelum saya, dan itu dipegang oleh pertama Ibu Muriati Sudibyo, mungkin tahu pasti ya, yang dari Mustika Ratu, dan itu terkenal sekali ya, sesepuh jamu lah ya. 3 periode beliau megang gitu ya. Kemudian berikutnya 3 periode juga Pak Charles Sairang dari Nyonya Menir. Nah, beliau itu akhirnya menjadi senior saya ya. Nah, kemudian pada saat pemilihan berikutnya, itu daftar, orang tuh nggak kenal saya sebetulnya. Kan itu industri jamu ya. Jadi GP Jamu itu kan gabungan pengusaha jamu. Jadi para owner pabrik jamu itulah berkumpul membuat asosiasi di tahun 1988 itu sampai sekarang. Apa sih fungsinya? Ya tentunya menjadi mediator antara industri dengan pemerintah gitu kan, menjaga bagaimana regulasi itu bisa berjalan dengan baik yang bisa diserap oleh industri. Regulasi itu kadang kan makin ke sini menyulitkan. Nah, memberi pemahaman kepada industri, termasuk yang industri kecil, UMKM juga ada. Bagaimana regulasi pemerintah yang berat itu pasti ada tujuan yang baik. Itu untuk yang utama untuk kepentingan konsumen mendapatkan produk dengan baik gitu, dengan bagus. Nah, itu. Nah, pada saat pemilihan itu di daftar nama itu semua PT Nyonya Menir, PT Sido muncul, PT Jamu Borobudur, Jamu Ibu dan lain sebagainya, gitu kan, besar semua itu. Dan terakhir adalah CV Fermindo, gitu. Orang nanya siapa sih itu CV Fermindo, gitu kan. Saya pun terkaget-kaget melihat kok nama saya muncul, gitu kan. Nah, tapi akhirnya karena saya disupport industri yang besar-besar untuk bisa tampil, mereka itu ternyata memantau saya selama hampir 3 tahun gitu, melihat perilaku saya seperti apa gitu kan. Kadang-kadang mereka minta tolong, ketua yang lama itu Pak Charles minta tolong saya presentasi soal jamu dan soal bahan dan lainnya lah ke umum menggantikan beliau gitu ya. Ya saya jalani saja dengan sepenuh hati. Bayangin, saya ini bukan orang biologi, bukan apotek, ekonomi dan hukum. Terus tiba-tiba disuruh ngomong bercerita soal jamu gitu kan. Terus ketika ada pertanyaan empon-empon, saya nanya lagi akhirnya ke Pak Charles empon-empon apaan ya? Gitu. Bayangkan gitu. Tapi akhirnya ya sudah, saya lakukan saja tugas yang sebetulnya bukan bidang saya gitu. Untuk sampai ke sana kan saya harus belajar. Nah, akhirnya entah bagaimana saya juga nggak ngerti dan tidak juga menginginkan, tahu-tahu saya ditunjuk sebagai terpilihlah dengan suara terbanyak sebagai ketua umum GP Jamu gitu. Dan saya dengan PD-nya
mengatakan, iya kalau saya diamanahkan saya jalankan gitu ya. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Itu karena bukan dari sisi, mereka tidak melihat dari sisi kemampuan finansial saya ya. Karena untuk jadi ketua itu kan paling nggak minimal harus siapkan dana 100 juta untuk operasional. Jadi waktu saya ditunjukkan, saya bilang, saya sih mau aja jadi ketua di PI, tapi saya nggak punya duit sebesar itu pada waktu itu ya, gitu kan. Bukan nggak mau keluar, gitu. Kalau harus, karena nggak mungkin cukup 100 juta gitu kan. Nah, akhirnya saya disupport oleh industri yang besar. Yang paling selalu support saya itu PT Sinde Budi Sentosa, produsen larutan cap badak, gitu kan. Jadi ownernya bilang, Bu Rani, saya, kan seharusnya beliau jadi ketua, nggak mau katanya. Nggak, saya jadi bendahara saja, tapi nanti saya yang biayai kegiatan semua. Jadi saya kalau misalnya kegiatan ya perlu dana, minta ke beliau gitu. Saya tidak megang dananya, tapi beliau naruh orang untuk jadi bendahara. Gitu kan. Terus kemudian Sido muncul juga setiap tahun membantu paling sedikit 100 juta atau bagaimana kebutuhan saya. Kalau tidak pandemi pasti justru kegiatan saya banyak di luar negeri karena harus promosikan jamu ya. Nah itulah mereka yang biayai gitu kan. Nah kemudian lagi industri jamu itu yang resmi ada 986 di Indonesia. Resmi itu terdaftar ya di Badan POM. Nah, yang besar itu seperti Sido muncul ada 112 industri, selebihnya 700-an menengah ke bawah. Kalau saya posisinya di industri menengah ya, tidak kecil tapi tidak besar gitu. Nah, itu. Jadi itu sekilas GP Jamu. Nah, secara kalau bahas NLP pokoknya I love banget deh. Kalau yang belum ikut deh. Karena saya tadi udah bilang sama Yani nanti tolong bahas dengan coach. Saya mau nih sekarang karyawan saya semua gitu. Karyawan saya tuh ada sekitar hampir 200 orang sekarang gitu ya. Dari yang saya usaha dari nol, dari zero ya. Bukan warisan orang tua gitu ya. Hampir ya 160 mungkin ya. Nah, saya pengen materi ini sampai ke mereka secara online. Kalau dulu kan saya nggak bisa kumpulkan semua karena ada di berbagai tempat, tidak satu kota gitu kan. Bahkan termasuk ada yang di Medan, di Lampung dan lain-lain gitu. Nah, kalau sekarang kan cukup enak kita bisa Zoom online dibandingkan kalau dulu kan Coach Arista harus datang gitu ya. Tadi juga anak saya bilang, iya boleh kita online, tapi coachnya datang aja katanya. Aku bilang nggak usah lah, cukup online aja gitu. Begitu. Repot ketemu banyak orang ya, gitu kan nggak boleh sekarang. Nah, jadi selanjutnya ada sedikit yang saya tuliskan, termasuk juga hasil produk saya ya. Nah, memang produk pertama saya itu adalah yang muncul tidak sengaja itu adalah berbahan baku cacing tanah, mereknya Vermin. Itulah produk hewan pertama yang terdaftar di Badan POM gitu ya. Jadi untuk proses awal itu saya harus urus izinnya 3 tahun ya untuk setelah lolos semua. Pertama saya harus dapat fatwa halal terkait dengan cacing karena waktu itu masih pro kontra cacing itu haram gitu kan karena menjijikan gitu kan. Namun setelah MUI meneliti dan lain sebagainya itu hampir 1,5 tahun ya MUI mengeluarkan fatwa untuk cacing dan jangkrik itu halal. Karena pada waktu awal itu saya dulu kerja di tempatnya Yani sebetulnya. Cuma saya lebih senior kali ya. Nah, atau beda divisi kita kan. Terus kemudian saya memilih berhenti tidak melanjutkan karena saya mau fokus anak-anak mulai remaja kan gitu kan. Kalau kerja kita kan
jam 6 berangkat, pulang mungkin malam gitu ya. Nah, itulah saya saat itu sedang mempertimbangkan usaha apa. Saya mau memilih wira swasta. Jadi saya belajar beternak cacing, saya belajar beternak jangkrik, dan saya belajar beternak belut gitu. Pada akhirnya, terus kata anak saya gini, kalau perempuan itu biasanya belajar jahit gitu, belajar nyulam, bukannya belajar hewan-hewan. Nah, akhirnya saya pilih cacing. Kenapa pertimbangannya? Cacing lebih mudah mengaturnya karena dia tidak loncat-loncat seperti jangkrik dan dia tidak licin seperti belut gitu kan. Dan mungkin itulah Allah kasih kepada saya jadi seperti apa ya? Karunia Allah yang tersembunyi yang ternyata diserahkan kepada saya gitu ya. Karena sekarang mungkin kalau di Indonesia sayalah yang paling banyak membunuh cacing-cacing itu sebulan cacing hidup gitu kan. Nah, itulah yang kita yang mungkin sebagian menggunakan vermin ya. Nah, buat saya itu benar-benar karunia yang sangat luar biasa karena saya juga tidak menyangka vermin itu ternyata atau cacing itu ternyata banyak khasiatnya gitu ya, bukan hanya untuk sakit tapi juga untuk berbagai aturan di BPOM, Badan POM hanya boleh menyebutkan satu macam penyakit saja, walaupun dia bisa untuk 3 macam penyakit atau berapa tidak bisa, tidak boleh hanya satu. Ya udah akhirnya diambil jalan terakhir yang hanya boleh dituliskan itu untuk demam. Tidak boleh juga menulis untuk tifus karena dokter-dokter tidak berkenan produk jamu itu dituliskan dengan bahasa medis gitu. Jadi kalau misalnya diabetes itu tidak ada ditulis sekarang tuh nggak boleh. Yang ada boleh kencing manis kira-kira gitulah atau gula darah tinggi gitu ya. Nah, itu salah satu ya problem kita industri jamu, tapi ya sudahlah. Nah, kemudian terkait dengan tadi Yani bilang bisa ke Eropa, itu sebetulnya juga tidak sengaja. Kalau selama ini kalau yang sudah mengerti, banyak TKI itu TKW bawa vermin untuk ke Saudi. Ya, untuk kalangan mereka sendiri, jadi dibawa di tenteng aja. Nah, akhirnya karena si pramugari dan pilotnya tahu, kadang-kadang mereka juga yang bawa gitu ya. Nah, kalau yang Swedia, yang tadi itu di Eropa, jadi ada orang Indonesia yang tinggal di Swedia, mereka berangkat ke sana. Waktu sudah mulai awal COVID itu kan, jadi pas transit di Doha, mereka sudah mulai sakit, demam gitu kan. Nah, begitu masuk Swedia, mereka langsung ke rumah sakit. Nah, diperiksa, tapi di sana seperti akhirnya saya tidak kenal awalnya, tapi akhirnya karena yang bersangkutan pasien itu menuliskan di ceritanya di Instagramnya, beberapa teman memberitahu saya dan akhirnya memperkenalkan gitu. Nah, itu dia di rumah sakit sana setelah diperiksa suruh pulang. Jadi tidak diopnam, bukannya tidak harus diopnam karena prosedur di sana seperti itu gitu. Nah, beda di Indonesia, kata di Indonesia lebih enak, begitu datang sakit seperti itu COVID langsung opnam gitu kan. Akhirnya mereka berjuang suami istri berdua di rumah dengan sakit yang luar biasa, bahkan ibaratnya sampai nggak bisa jalan, harus merangkak untuk melakukan ini itu. Nah, dia lihat di kopernya itu biasanya ibunya yang menata di bawah karena itu ada tolak angin sama ada vermin. Akhirnya mereka minum aja tuh semua. Dan alhamdulillah membaik kan. Nah, ibunya bawakan beberapa botol. Nah, masih ada sisa setengah botol. Nah, sekitar hampir 3 minggu kemudian rumah sakit telepon. Perkiraan rumah sakit itu 2 pasien ini pasti sudah meninggal gitu. Karena perawat yang meriksa mereka itu wafat gitu kan. Ternyata mereka sehat, jadi
dokter di sana nanya, karena kan mereka tidak kembali lagi itu minum apa gitu bisa sehat lagi. Akhirnya dikasih tahu kan kami minum ini disebutnya Vermin dan tolak angin gitu ya. Nah, akhirnya mereka minta kalau masih ada sisanya dikasihlah itu. Jadi mereka teliti sendiri dan itu buat mereka suatu hal yang baru gitu kan. Sampai akhirnya minta kontak ke saya juga. Jadi saya bilang kalau kalian mau pakai ya silakan. Kalau kalian mau kami kirim dari sini silakan, tapi tolong urus izinnya. Saya bilang saya kasih alternatif. Kalau misalnya izin secara produk Indonesia itu kan jamu Indonesia banyak tidak mudah masuk ke negara-negara lain gitu. Itu salah satu hal yang sebagai ketua GP Jamu saya protes ke Badan POM karena banyak sekali jamu asing masuk Indonesia khususnya China. Jadi saya minta tolong kalau ada produk masuk mereka harus barter dengan jamu Indonesia, bukan dengan jamu saya tetapi jamu Indonesia apa saja gitu ya. Kalau tidak lakukan itu berarti Badan POM tidak mensupport jamu Indonesia ini berkembang, tetapi mempersilahkan jamu asing dengan mudahnya masuk. Pada waktu itu jamu asing itu kalau masuk Indonesia dengan $200 sudah lolos. Tapi kita di luar negeri ditentukan $1.200 beberapa tahun lalu tidak bisa lolos juga, dan itu membuat kemarahan dari saya gitu. Sehingga saya protes dengan keras, bukan hanya di Badan POM juga di Kemenkes. Kenapa saya berani seperti itu? Dulu saya tidak berani, penakut. Nah itulah salah satunya hasil dari NLP. Tapi saya jaga jangan sampai saya kebablasan gitu. Ya coach ya, saking saya PD-nya jadi lebih kuat gitu. Nah itu akhirnya dengan berbagai proses yang sebagai ketua umum memang saya akhirnya banyak protes, banyak marah. Tapi saya selalu bilang, seperti di sini saya bicara sebagai ketua umum gitu. Begitu juga di Badan POM. Sebelum saya memulai bicara, saya bilang bahwa saya bicara sebagai ketua umum mewakili anggota saya, bukan sebagai saya pribadi gitu kan. Nah itu dengan berbagai hal akhirnya sempat juga ada masa jamu asing makin sulit masuk ke Indonesia. Saya bilang dan itu menyebabkan saya ada yang mengancam juga importir, ada juga yang yaitu itu perjuangan ya. Jadi saya pikir saya nggak takut, saya bilang. Dari mulai yang jalan sebagai importir menawarkan saya mau berapa duit gitu, berapa dolar dia akan kasih. Saya bilang saya bukan nggak butuh duit, tapi saya nggak mau dapat duit hasil seperti itu gitu kan. Jadi saya berjuang bukan buat diri saya, tapi buat sama-sama industri. Jadi industri Indonesia, jamu Indonesia juga harus jadi tuan rumah di negara sendiri. Nah itu. Kemudian lagi, akhirnya BPOM sempat merubah aturan untuk supaya produk masuk ke Indonesia itu tidak semudah seperti yang lalu. Jadi contoh aja. Kenapa DPR kemarin kalau yang lihat sampai marah soal vaksin kan? Vaksin di Indonesia dipersulit, tapi yang luar, yang di Indonesia harus uji klinis dilakukan di sini, tapi yang dari luar begitu mudahnya masuk tanpa melakukan uji klinis di sini, hanya berdasarkan data di sana. Proses jamu juga seperti itu. Uji klinisnya di sana katanya, tapi begitu masuk mudah. Tapi kita nggak bisa masuk negara itu, kita harus uji klinis dan lakukannya di sana, gitu kan. Sementara produk asing tidak lakukan di sini. Itu yang saya ajukan minta dirubah dan itu berjalan gitu ya. Nah, masih banyak hal lah yang lain ya, itu seperti itu. Nah, itulah yang saya lakukan sebagai ketua umum, bukan semerta-merta orang kalau yang tidak paham karakter saya juga menganggapnya enaknya jadi ketua bisa dapat duit banyak. Oh tidak, maaf, saya tidak mencari duit di organisasi, bahkan saya juga banyak keluar gitu ya, karena kami terikat juga ada asosiasi bersama se-ASEAN, se-Asia, begitu juga Badan POM. Jadi kita bergiliran tiap tahun di pindah-pindah negara untuk bersidang, berkonferensi, memutuskan hal bersama, dan itu bukan sedikit biayanya. Sebetulnya kalau tidak COVID,
tahun 2020 itu adalah jadwalnya di Indonesia. Jadi saya harus menyelenggarakan untuk para GP Jamu se-ASEAN dan se-Asia juga itu. Nah, itu saya ada materi sedikit, Yani, boleh saya share ya? Ya, Waktunya masih bisa silakan. kan? Oke. Tadi dulu ya. Mana dia tuh ya? Oma nanti siapin satu pertanyaan ya buat Gus, Oma. Boleh. Mana nih? Saya cepat kok. Ini yang bikin judul sekretaris saya. Ini klik apa ya? Panah. Salah ya? Di bawah Mana ada sih? panah di sini. Ya, baik. Ini tanggapan saya ya. Tanggapan yang sudah saya jalani itu. Saya untuk pribadi, jadi saya bisa lebih mengatur atau mengontrol emosi saya. Dulu saya pemarah. Kalau saya marah sama karyawan saya, lemari itu bisa kebalik gitu ya. Kalau sekarang saya tidak pernah lagi marah. Jadi kalau saya ada masalah apa, saya diam aja. Diam ya. Seperti yang coach ajarin, tarik nafas, itu saya lakukan terus. Terus saya suka mengetuk jantung saya, sabar ya gitu, dan itu bisa alhamdulillah bertahun-tahun saya bisa lakukan itu. Makanya kalau tidak percaya tanya karyawan saya, pernah nggak saya marah-marah gitu? Nggak pernah, pasti mereka jawab tidak pernah. Merubah pola pikir saya, ya saya pola pikir saya jadi berubah. Saya tidak lagi jadi suka sujon ya gitu. Kadang-kadang saya kalau ada orang baru, ini mau ngapain nih, ini mau pasti mau ini itulah gitu. Walaupun mungkin orang itu mungkin akan memang seperti itu, tapi saya lebih menjaga lisan saya, pikiran saya biar saja negatif. Misalnya ada tamu datang, diperkenalkan, dan itu mereka sebetulnya mau membuat saya menyetujui yang dimohonkan mereka gitu kan. Misalnya kalau terkait GP Jamu kerjasama gitu kan. Nah, dan itu bahkan saya merasakan sendiri bahwa mereka tuh sedang menghipnotis saya, dan yang merasakan itu bukan hanya saya saja, sekretaris saya juga bilang gitu kan. Tapi saya tetap hadapi dan juga mendengarkan apa yang disampaikan itu bahkan berjam-jam. Sebetulnya berjam-jam itu mereka tidak berhasil, tetapi saya tetap baik gitu. Jadi karena gini, saya hanya jawab kalau kerjasama dengan GP Jamu saya harus bicarakan dengan pengurus yang lain gitu kan. Nah, jadi tidak bisa langsung. Baru setelah itu kan saya bisa atur saya menerima atau tidak gitu dengan pemikiran yang mendalam. Nah, merubah pola pikir. Kalau dulu kan enggak, saya orang datang ini oke, orang datang ini oke. Akhirnya saya kejeblos sendiri gitu kan. Ada masa saya juga harus mengalami kerugian beratus-ratus juta gitu. Itu karena saya tidak tidak mengontrol emosi saya, hasrat saya gitu kan. Kalau sekarang saya lebih setelah NLP itu lebih bisa fokus menahan diri. Nah, membuat saya lebih fokus dengan tujuan yang akan saya capai, yaitu dia membuat saya lebih percaya diri, lebih nyaman dan tenang dalam menghadapi masalah atau kendala yang sedang dihadapi gitu kan. Banyak sekali contoh sekarang gini. Saya tidak menyangka kalau misalnya COVID ini, adanya pandemi ini, PPKM khususnya dari awal membuat usaha saya berjalan justru lebih kencang gitu kan. Saya pikir sudahlah, selama ini kan terpenuhi kebutuhan gitu kan. Saya punya mitra peternakan cacing gitu ya, peternak cacing di Bandung dan di Pengalengan dan di Lembang gitu kan. Dan itu saya merasa cukup gitu dengan yang mereka supply ke saya. Tiba-tiba ketika ini saya kekurangan bahan baku dan banyak sekali pesanan tuh melonjak gitu. Melonjak tuh bukan hanya 100-200% gitu ya. Akhirnya saya tidak punya stok bahan baku yang cukup. Mungkin kalau sekarang dicek, silakan cek ke apotek toko obat, pasti tidak ada produk Fermin. Bukannya apa? Karena begitu dikirim langsung habis, begitu dikirim langsung habis gitu kan. Nah itu.
itu membuat stres para sales gitu ya. Sales tuh stres. Bu, nih gimana, nggak ada barang, nanti mereka ambil produk yang sejenis yang lain. Saya jawab bahwa tidak usah khawatir soal rezeki. Kalau Allah sudah atur, ini bukan keinginan saya seperti ini, terjadi seperti ini, dan juga kalian. Karena kalaupun kita punya stok apapun, kalau Allah juga tidak kasih untuk kita yang lebih, hanya segini saja akan terjadi. Saya gitu kan, menenangkan sales-sales. Nah, saya beranggapan sales-sales berarti nanti pemasukannya berkurang gitu kan, karena tidak ada barang yang dijual gitu kan. Makanya saya bilang, kalau gitu sekarang kita tingkatkan penjualan untuk produk yang non-Fermin gitu kan. Nah, contoh satu distributor yang tadinya dia hanya targetkan 3M untuk 1 bulan dapat omset, satu distributor ini untuk yang DKI. Tiba-tiba mereka tuh bulan yang kemarin dapat sampai 4,5 M. Saya sendiri aja bingung gitu loh. Loh gimana sih kalian, barang nggak ada tapi kok omset kalian malah naik, malah ada yang over target 300% sales tuh kan. Nah itulah saya bilang, makanya saya bilang kita nggak usah khawatir dengan rezeki dari Allah. Kalau Allah sudah tentukan, apapun akan terjadi. Kita nggak punya barang Fermin untuk dijual, kalaupun ada langsung habis langsung. Tapi ternyata kita omsetnya malah naik gitu kan. Kalau saya tidak bisa mengontrol emosi saya pasti udah sakit, pusing, stres, mual seperti itu kan. Akhirnya masuk rumah sakit gitu. Itulah salah satu hal yang membuat saya menjadi seperti ini. Makanya anak saya sendiri bilang gitu, perubahan saya itu besar sekali ketika akhirnya saya mempelajari NLP itu dengan serius seperti itu. Nah, tuh kemudian lagi satu lagi, manfaat untuk perusahaan ya. Taduh. Dapat menemukan karyawan cocok sesuai bidangnya dalam perekrutan. Nah, itu biasanya kan wawancara dulu ya, terus kemudian membantu pengembangan potensi karyawan, meningkatkan tingkat solidaritas sesama karyawan. Jadi saya untuk di Bekasi, kantor saya di Bekasi, pabrik di Cibinong. Saya memegang juga distributor untuk wilayah Jadetabek dan juga produsen ya pasti. Nah, karyawan itu kan beda-beda standar pendidikannya. Jadi kalau di distributor, sales dan lain sebagainya, mereka minimal harus SMA gitu ya. Level tertentu harus S1. Tapi kalau di produksi ya, kecuali produksi yang di bagian mesin ya. Nah, di pabrik saya di Cibinong. Kalau di Bekasi hanya packaging. Nah, itu saya tidak menentukan soal standar pendidikannya ya. Bahkan ada karyawan saya, karena kerjaannya kan hanya packing ya, jadi dari pabrik udah berbentuk botol sampai di Bekasi harus di label masuk kotak gitu ya. Kan itu sebetulnya mudah sekali ya. Makanya yang tidak bisa baca tulis tuh ada, yang juga disabilitas itu juga ada, yang tunarungu itu juga ada. Saya menampung mereka untuk supaya mereka punya penghasilan dan juga harga diri ya, supaya juga cukup dipandang lah di lingkungannya. Bahkan banyak juga yang kerja sama saya itu janda-janda gitu ya, janda tua kerjanya ngelemin kotak, itu saya ambil orang kampung sekitar gitu kan. Nah itu seperti itu, makanya pendidikannya karena levelnya berbeda-beda, nah itu harus bisa mengaturnya dengan seksama. Saya akhirnya sampai saya lakukan untuk karyawan saya yang produksi yang levelnya rendah itu seperti keluarga gitu ya, supaya mereka mereka merasa nyaman gitu ya, tidak merasa rendah dibandingkan. Tetapi saya juga harus membantu pengembangan potensi mereka gitu. Jadi berkala juga diberi materi. Oma, 3 menit lagi ya Oma ya. Baik. Nah itu ya. Nah ini terkait jamu. Nanti
Ini boleh dikasih materinya ya Nia ke ini ke apa? Oke, ini ada testimoni yang Swedia, boleh di browsing ya. Tulis saja Fermin Swedia, nanti muncul kisahnya. Kemudian lagi seperti kita tahu dengan kesehatan sekarang orang banyak kembali ke alam. Jangan lupa pemerintah Thailand saja sudah menentukan Sambiloto itu bisa untuk mengobati COVID-19 ya. Nah, Indonesia lagi berupaya bagaimana pengobatan tradisional itu bisa berdampingan dengan pengobatan konvensional ya di rumah sakit. Itu kebetulan karena yang berkuasa sekarang Pak Luhut, Pak Luhut sendiri sudah menetapkan akan ada materi tentang pengobatan tradisional di Fakultas Kedokteran dan di kuliah kesehatan lainnya. Ini terkait produk saya, Fermin, ada ini gebumin ikan gabus ya. Kemudian ini gamat, ini semua hewan. Ini VCO, jaga daya tahan tubuh. Ini Sambiloto, kebetulan juga sudah punya. Sagatuk ini dipakai di Wisma Atlet untuk batuk ya. Jadi cepat sekali meredakan batuk gitu. Makanya di Wisma Atlet selalu minta ini yang untuk pencernaan. Semua sumber penyakit itu awalnya pasti dari asam lambung yang tinggi. Dia bisa kemana-mana, bisa ke kepala, ke vertigo, ke jantung, dan ke yang lainnya. Tadi kalau tidak salah, coach juga Arista sampaikan ya asam lambung itu. Nah ini paket imunitasnya ada, paket juga saya buatkan. Ini yang untuk imun booster dan terakhir terima kasih. Tadi mungkin Yani sudah munculkan ini ya, yang pakai. Sudah. Udah ya, itu juga kenapa saya perlu memberikan yang itu, karena itu kan memang sudah ada penelitiannya, sudah ada pengujiannya di Tawangmangu ya, di Badan Litbangkes itu. Itulah dia rempah-rempah yang untuk menaikkan imun. Semua karyawan saya tiap pagi minum ramuan itu, dan karyawan saya hampir tidak ada yang kena COVID. Alhamdulillah, mereka tidak pernah libur, tidak pernah cuti, dan selalu bekerja. Setiap hari pulang kerja, saya suruh live location. Jadi mereka tidak boleh kemana-mana, harus tetap di rumah kalau malam atau libur juga jadi tahu. Jadi itu, nah itulah yang membuat saya juga jadi lebih sehat secara fisik ya, secara psikologis ya. Dari NLP itulah saya belajar. 2 bulan lalu saya ke Bali 2 minggu dengan keluarga, 2 mobil. Naik mobil, saya naik darat dengan santai karena ada tugas kerjaan di sana. Sementara rekan-rekan yang pulang naik pesawat, pulang dari Bali, hampir sebagian besar jadi positif. Kenapa? Ya itu, harus tetap jaga prokes. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma, satu pertanyaan kuis dari Oma. Apa ya? Tadi ya. Terkait apa aja? Yang mudah dijawab. Jangan yang susah dijawab. Oke. Ayo siap ya. Gampang banget nih. Siap ketik. Apa bahan baku Fermin? Ayo. Udah tuh. Nanti akan diinikan oleh yang pertama Yos Rizal. Yos Rizal. Oh ini kakak kelas kita nih. Ya langsung di pemenang. Yos Rizal. Angka 82. Baik. 1 apa 2? 1 aja deh dulu. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih ya Oma Rani, ini luar biasa. Sayang waktunya pendek. Tapi saya langsung terpikir Oma Rani, nanti kita akan bikin sesi tersendiri khusus dengan judul solusi herbal untuk COVID ya Oma Rani ya. Boleh. Karena banyak. Mungkin nanti akan kita undang juga sebagai pemateri Ustadz Endi Astiwara, Angkatan 82. Beliau ini salah satu pengurus MUI terkait dengan sertifikasi halal. Mungkin kalau Oma Rani belum tahu Ustadz Endi Astiwara, luar biasa, nanti bisa dipertemukan. Baik. Jadi perjuangan Oma mendapatkan sertifikat halal mungkin bisa dikomentari oleh Ustadz Endi Astiwara. Teman-teman, sedikit tambah, saya ada program untuk pembinaan
UKM yang mau usaha jamu, maksudnya produksi jamu ya, yang termasuk dibimbing untuk mengurus izinnya. Kita ada program itu juga Zoom online dan itu free ya. Kalau dulu kan saya usaha ini sendiri, maksudnya nggak ada yang bimbing gitu. Kalau sekarang kita fasilitasi itu GP Jamu banyak usaha produksi jamu ya, minuman, dan itu tidak berizin ya, dan itu bahaya sekali karena BPOM juga ada intelijennya mengintai, jadi bahkan mereka mengintai di sosmed ya, di platform yang kayak Shopee, Tokopedia. Nah, itu kita bantu yang sudah punya produk tadi belum berizin ataupun yang baru mau memulai. Demikian, nanti saya share untuk yang ini hari ini tadi saya kasih materi untuk yang grup kedua. Nanti untuk grup berikutnya akan ada, saya share ke Yani lewat Yani ya. Oke, Kali aja ada keluarganya atau siapa yang mau berusaha itu. Demikian. Baik. Jadi sebenarnya tadi ada yang nanya Fermin belinya di mana ya? Saya pikir di online Tokopedia dan lain-lain juga bisa ada. Kemudian beberapa apotek masih menjual Fermin ya Oma. Cuma sedikit aja Oma, singkat padat. Kalau orang dalam masa pandemi ini pencegahan sebaiknya dosisnya berapa? Kalau sudah terkena isoman dosisnya berapa? Singkat padat Oma. Kalau untuk sehari-hari, kalau saya sih setiap pagi minum 4 ya, atau 2 kali 2 gitu ya. Tapi kalau misalnya mau lebih hemat ya 2 aja pagi. Nah kalau udah sakit, kalau panas tinggi itu minum 4 kapsul tiap 4 jam. Kalau panas tinggi ya, 4 kapsul tiap 4 jam. Nah, tapi kalau sudah panasnya turun, dosisnya dikurangi. Ini bisa untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya yang positif, waktu udah sakit positif, jangan lupa kebutuhannya vitamin juga harus terpenuhi. Nah, itu kan ada pengumuman dari Badan POM, dari Kemenkes, bahan apa saja yang bisa untuk menaikkan imun, menjaga imun, itu boleh di browsing, silakan. Demikian.